Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 17. 5 ayat 13 sampai 17. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dua orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah, jadi Bapak sekalian, dikisahkan tentang Elia di sini, dia singgung juga. Kemudian di ayat 13, kalau ada orang sakit, misalnya saudari Sherlyn dan saudari Yuli sakit, ya, kebetulan sakit. Ya. Nah, kita panggil Pak Aris untuk mendoakan kita. Lalu tidak sembuh setelah kita berdoa bersama. Lalu saya berkatakan bahwa kalau ada akibat ini mungkin karena ada kesalahan, ada dosa, silakan minta ampun dulu. Lalu tidak sembuh-sembuh ini, akhirnya saya katakan bawa ke rumah sakit, lalu sembuh. Jadi kata minyak di situ bukan minyak urapan, ya. Jangan dijadikan ini sebagai minyak urapan atau minyak kelapa sawit atau minyak kelapa atau minyak apa lagi, kayu putih. Jangan mentuhankan minyak urapan, jangan mentuhankan minyak kayu putih, ya. Jangan mentuhankan itu. Jadi minyak urapan dalam Alkitab itu suatu alat penabisan jabatan seorang nabi atau seorang raja atau seorang imam. Jadi tidak pernah minyak urapan itu dijadikan alat kesembuhan. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan bahwa minyak urapan berdasarkan ayat Alkitab itu sebagai alat kesembuhan karena dia dengar suara Tuhan, itu tidak benar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi di dalam Yakobus, kalau kita memperhatikan di situ adalah kata mina di situ dari kata alephos, ya. Alephos artinya bahwa sejenis balsem. Pada waktu itu kalau orang sakit, ya, mereka membeli obat, ya, sejenis balsem. Jadi ilustrasi atau aplikasinya hari ini, kalau ada orang sakit tidak sembuh setelah doakan, bawalah dia ke dokter. Nah, jadi saya tunggu ini, saya belum dapatkan ada seorang yang katanya mendapat karunia kesembuhan, dia menyembuhkan COVID-19. Bahkan orang yang menirukan dapat karunia mukjizat banyak mati, Bapak sekalian. Nah, bagaimana? Bahkan orang yang katanya jalan-jalan yang menyembuhkan orang, dia sendiri kena COVID gitu. Nah, bayangkan. Nah, jadi Bapak sekalian, ini sebenarnya yang kita harus pahami bahwa di dalam ayat itu bukan berarti kita tidak disuruh tidak pergi ke rumah sakit. Tapi di situ kita mendoakan. Jadi kalau misalnya sudah sembuh, misalnya saya doakan saudari Sherlyn dan saudari Yuli, lalu sembuh, saya tidak mengatakan bahwa, wah, ini lewat doa saya lah, maka ini sembuh. Lalu saya buat poster atau spanduk atau tulisan KKR kesembuhan ilahi. Jadi seolah-olah hanya saya yang terjawab doanya. Orang mendoakan Yuli itu nggak dijawab Tuhan, hanya saya. Jadi namanya mengkultuskan. Tadi Sherlyn dan si saudari Yuli mengkultuskan saya, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, hamba Tuhan besar. Nah, padahal ini akhirnya terjadilah pengkultusan seorang hamba Tuhan. Karena sebenarnya kalau dikatakan di sini bahwa doa orang benar dengar oleh Tuhan. Kalau kita melihat tadi bahwa Elia sama seperti kita, itu suatu penguatan. Tapi ingat bahwa Elia nabi. Kalau you siapa? Kan gitu. Kalau Elia berdoa tidak turun hujan 3 tahun 6 bulan, masa saya tidak bisa juga berdoa demikian? Lalu Tuhan berkata, you siapa? Kamu nabi bukan? Bukan Pak. Tapi nabi apa? Nabi palsu. Oh ya, kalau nabi palsu ya oke lah. Jadi jangan kita mengklaim diri nabi, jangan mengklaim diri Yesus, jangan mengklaim diri rasul. Nah, jadi
Jangan berkata demikian sehingga kita kuatkan orang, wah Tuhan dengar, sama seperti Elia. Ingat bahwa Elia memiliki peran luar biasa dan dia adalah seorang nabi. Saya bukan nabi, tapi saya hamba Tuhan. Berdasarkan Efesus pasal 4:11, bahwa saya diutus oleh jemaah lokal, diutus oleh umat Tuhan, orang percaya menjadi hamba Tuhan. Kalau rasul itu dilantik oleh Yesus Kristus. Kalau hamba Tuhan hari ini siapa yang lantik? Ketua sinode. Nah dari mana kuasanya? Ayo Bapak sekalian. Paham ya? Sudah paham ya bedanya ya? Kalau rasul-rasul, nabi itu dilantik oleh Allah sendiri dan Yesus Kristus. Kalau hamba Tuhan setelah rasul-rasul itu dilantik oleh siapa? Sinode atau pendeta jemaat atau pengutus atau jemaat pengutus. Beda nggak? Beda. Berarti saya ini rasul jemaat. Kalau Matius ya, Petrus, Rasul Paulus, kemudian rasul-rasul lain itu diutus dan dilantik, ditabis oleh Yesus Kristus. Jadi saya adalah rasulnya jemaat.